Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 A1 pengantar bisnis, kami akan memaparkan tentang membangun hubungan pelanggan melalui pemasaran yang efektif. Kami memaparkan pada TM ke-9. Adapun kelompok kami yaitu berjumlah 5 orang. Untuk anggotanya ada Safira Dwi Oktaviana, Jessica Cindy, Berbei Egi, Pandu Damar, dan Sanyan Naura Bilkis. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Managing Customer Relationships atau mengelola hubungan pelanggan. Istilah pemasaran relasional mengacu pada keputusan dan aktivitas pemasaran yang difokuskan untuk mencapai hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pelanggan. Pemasaran rasional memperdalam dan memperkuat kepercayaan pembeli pada perusahaan yang seiring dengan tumbuhnya loyalitas pelanggan, meningkatkan pemahaman perusahaan tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan konsumen dan berdialog dengan mereka secara real time. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan di mana perusahaan dapat berinovasi, tetapi juga konsumen puas karena mereka merasa perusahaan mendengarkan mereka. Mengelola hubungan pelanggan memerlukan pengidentifikasian pola perilaku pembelian dan menggunakan informasi ini untuk fokus pada pelanggan yang paling menjanjikan dan menguntungkan. Perusahaan harus peka terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan dan membangun komunikasi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Utility the value added by marketing. Utilitas adalah kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. iPhone terbaru, sepatu atletik Nike Air Max Accelerate, atau mobil mewah Mercedes-Benz semuanya memenuhi kebutuhan manusia. Adapun 4 jenis utilitas adalah yang pertama, from utility atau utilitas bentuk. Utilitas bentuk dibuat dengan mengubah input produksi menjadi produk jadi. Upaya pemasaran dapat mempengaruhi utilitas bentuk secara tidak langsung karena data yang dikumpulkan sebagai bagian dari riset pemasaran sering digunakan untuk menentukan ukuran, bentuk, dan fitur suatu produk. Yang kedua adalah place utility atau utilitas tempat. Utilitas tempat dibuat dengan membuat produk tersedia di lokasi di mana pelanggan ingin membelinya. Pasang sepatu diberikan utilitas tempat ketika dikirim dari pabrik ke department store. Yang ketiga adalah time utility atau utilitas waktu. Utilitas waktu dibuat dengan membuat produk tersedia ketika pelanggan ingin membelinya. Misalnya, kostum Halloween mungkin diproduksi pada bulan April, tapi tidak ditampilkan sehingga bulan September, ketika konsumen mulai membelinya. Dengan menyimpan kostum sampai ada permintaan, produsen atau pengecer menyediakan utilitas waktu. Dan yang terakhir adalah utilitas kepemilikan atau possession utility. Utilitas kepemilikan dibuat dengan mentransfer judul suatu produk kepada pembeli. Untuk produk yang sederhana seperti sepasang sepatu, kepemilikan biasanya dialihkan melalui slip penjualan atau kwitansi. Untuk produk seperti mobil dan rumah, pengalihan hak adalah proses yang lebih kompleks. Bersamaan dengan hak atas produk, penjual mengalihkan hak untuk menggunakan produk tersebut. Utilitas tempat, waktu, dan kepemilikan hanyalah aplikasi paling mendasar dari aktivitas pemasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pemasaran telah dipengaruhi oleh filosofi bisnis yang luas yang dikenal sebagai konsep pemasaran. Next. Dan selanjutnya adalah marketing konsep. Konsep pemasaran adalah filosofi bisnis bahwa perusahaan harus menyediakan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan pelanggan melalui serangkaian kegiatan terkoordinasi yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya. Perusahaan mencari cara untuk memberikan kepuasan pelanggan, memaksimalkan keuntungan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan proses ini merupakan penerapan konsep pemasaran atau marketing orientation. Next. Nah, ini ada 5 marketing konsep. Yang pertama ada produk. Konsep produk ini merupakan konsep di mana pelanggan lebih menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan. Konsep ini menjadi penting karena kita harus memenuhi permintaan dan keinginan pelanggan.
Caranya dengan fokus pada strategi marketing serta meningkatkan kualitas dan fitur produk. Yang kedua adalah production. Konsep produksi berasumsi jika konsumen menyukai produk yang terjangkau dan tersedia dalam jumlah banyak. Hal ini yang menuntut manajemen lebih fokus pada proses produksi dan distribusi. Konsep ini fokus untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan barang murah agar dapat meminimalisir biaya produksi. Yang selanjutnya adalah marketing atau konsep pemasaran. Adalah konsep yang berorientasi pada pelanggan. Maksudnya, perusahaan akan menempatkan pelanggan pada proses pemasaran yang dilakukan. Jadi, sebagai pengusaha, kita harus membangun strategi yang dapat membuat pelanggan yakin membeli produk tersebut. Seperti contohnya adalah konten marketing, periklanan, influencer marketing, dan native advertising. Yang selanjutnya adalah social marketing atau konsep pemasaran sosial. Ini adalah salah satu konsep modern dan terbaru dalam pemasaran. Hal ini karena konsep pemasaran sosial menempatkan kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam di atas keuntungan jangka pendek. Perusahaan yang menjalankan konsep marketing ini akan lebih fokus ke keuntungan jangka panjang. Caranya dengan memastikan produk yang dipasarkan menambah pemasukan masyarakat sekitar dan tidak membahayakan lingkungan. Yang terakhir adalah selling atau penjualan. Konsep ini merupakan sebuah konsep di mana pelanggan tidak akan membeli barang kita, kecuali kita melakukan penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep ini membuat para pelaku bisnis harus melakukan kegiatan promosi terus-menerus. Kita mempunyai tugas untuk memotivasi dan membujuk pelanggan agar mau membeli produk yang ditawarkan. Konsep penjualan biasanya diterapkan pada perusahaan besar yang seringkali membuat campaign promo besar-besaran, misalnya iklan produk rokok atau e-commerce. Dengan kata lain, konsep penjualan hanya fokus pada peningkatan penjualan tanpa peduli pelanggan membutuhkannya atau tidak. Jadi, konsep ini tidak peduli pada hubungan perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya ada market and classification. Kata pasar berasal dari kata Latin maratus. Ini adalah pasar di mana beragam komoditas dibeli dan dijual dengan harga eceran. Pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai basis. Yang paling umum adalah area, waktu, transaksi, regulasi, dan volume bisnis, sifat barang, dan sifat persaingan, kondisi permintaan dan penawaran. Dan ada 4 jenis struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu yang sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Yang ketiga, ada persaingan monopolistik, adalah pasar di mana banyak jenis barang yang berbeda diproduksi oleh banyak produsen yang berbeda. Yang keempat, pasar oligopoli adalah pasar yang strukturnya cenderung kecil di mana penjual sedikit sedangkan pembeli lebih banyak sehingga mengalami ketidakseimbangan. Developing marketing strategies. Rencana yang memungkinkan organisasi untuk menggunakan sumber daya dan keuntungan terbaik guna mencapai tujuannya. Next.